Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al-khair ibtiwa wajhillahi wa kurbihi wa tawabih. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masalah-masalah fikih yang dibahas di dalam kitab Safinatun Najah. Untuk kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas hukum-hukum berkaitan dengan sholat Jumat yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum. Faslun syurutul jumu'ati sittah. An takuna kulluha fi waqti dhuhri wa an tuqama fi khittatil balad wa an tusalla jama'atan wa an yakunu arba'ina ahraran dhukuran balighina mustawtinin wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi dhalikal balad wa an yataqaddamaha khutbatan. Thumma faslun arkanul khutbataini khamsah hamdullahi fihima wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihima wal wasiyatu bittaqwa fihima wa qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma wad du'a lil mu'minin wal mu'minat fil akhirah. Thumma faslun syurutul khutbataini asyarah at-taharatu 'anil hadatsain al-asghar wal akbar wat-taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badan wal makan wasatrul aurah wal qiyamu 'alal qadir wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah wal muwalatu bainahuma wa bainas shalah wa an takuna bil arabiyyah wa an yusmi'aha arba'in wa an takuna kulluha fi waqtidh dhuhri. Jadi ini ada sekitar 1 2 3 fasal. 3 fasal berkaitan dengan sholat Jumat atau hukum-hukum sholat Jumat. Fasal yang pertama itu berkaitan dengan syarat sahnya sholat Jumat, kemudian syarat sahnya kemudian rukun-rukun khutbah dan syarat sahnya khutbah. Oke, di fasal yang pertama musannif mengatakan faslun syurutu sihhatil jumu'ati sittah. Syarat sahnya sholat Jumat itu ada 6. Syarat sahnya sholat Jumat itu ada 6. Yang pertama antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Jadi sholat Jumat itu semuanya termasuk kedua khutbahnya harus dilaksanakan pada waktu duhur, artinya sebelum waktu duhur habis. Semuanya dari awal khutbah sampai salam itu semuanya harus dilakukan di dalam waktu duhur. Kalau misalnya sampai ada walaupun salamnya aja yang tidak sempat dilakukan di waktu duhur, maka tidak sah sholat Jumatnya sehingga kalau misalnya belum salam sudah masuk waktu asar maka harus dilanjutkan menjadi sholat duhur sehingga menambah lagi dua rakaat sebelum salam. Oke, kalau misalnya ragu apakah waktunya itu cukup untuk sholat Jumat atau tidak, artinya untuk sholat Jumat dan 2 khutbahnya atau tidak, maka tidak boleh memulai sholat Jumat dan langsung sholat duhur. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi menurut Imam Romli boleh memulai dengan sholat Jumat. Nanti ketika misalnya ternyata betul-betul tidak cukup waktunya, maka dilanjutkan atau sebelum salam dilanjutkan dengan 2 rakaat sehingga menjadi sholat duhur. Itu. Kemudian syarat yang kedua adalah wa an tuqama fi khittatil balad, yaitu sholat Jumat harus didirikan di tengah pemukiman. Artinya harus didirikan di tengah pemukiman masyarakat. Artinya tidak boleh
didirikan di luar pemukiman, dalam artian di luar pemukiman yang misalnya itu di pinggir pemukiman, seperti di lapangan yang sudah tidak ada pemukiman lagi setelahnya, atau di sawah yang tidak ada pemukiman lagi setelahnya, atau di ladang yang sudah tidak ada pemukiman lagi setelahnya. Nah, beda lagi atau di lapangan yang sudah tidak ada pemukiman lagi setelahnya. Tapi kalau misalnya lapangan atau sawah atau ladang itu tadi masih di tengah pemukiman masyarakat, maka itu masih bisa digunakan untuk untuk sholat Jumat. Itu tadi ya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak boleh didirikan di tempat yang di luar batasan daerah, dalam artian di luar pemukiman itu tadi, di luar pemukiman. Karena karena batasan daerah di dalam syariat itu ikut batasan akhir dari pemukiman masyarakat itu tadi. Oke, wa an tuqama fi khittatil balad. Nah, kemudian syarat selanjutnya wa an tusalla jama'atan. Ini syarat selanjutnya adalah sholat Jumat itu harus dilakukan di mana? Harus dilakukan secara berjamaah. Tapi yang wajib secara berjamaah hanya rokaat pertama saja. Adapun rokaat kedua boleh tidak dilakukan secara berjamaah. Nah, artinya kalau misalnya rokaat pertama sudah berjamaah, kemudian rokaat kedua para jamaah masing-masing berniat untuk melepaskan diri dari imam atau melepaskan diri dari jamaah sehingga melanjutkan sholat masing-masing, itu sholat Jumatnya sah. Demikian juga kalau misalnya ada orang yang masbuk, dia hanya ikut satu rokaat bersama imam sholat Jumat, kemudian dia berdiri untuk menambah satu rokaat, kemudian ada orang yang belum ikut sholat Jumat datang menjadi makmum orang yang berdiri untuk melengkapi sholat Jumatnya ini, maka menurut Imam Ibnu Hajar itu pun juga masih sah sholat Jumatnya. Kenapa? Karena dia sudah melakukan sholat Jumat tersebut dengan berjamaah pada rokaat pertama. Oke, pada rokaat pertama buat yang makmum ini tadi, yang makmum yang masbuk itu tadi pun juga pada rokaat pertama rokaat pertamanya dia, bukan rokaat pertamanya imam, itu dia sudah sudah sholat sudah dilakukan secara berjamaah. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Adapun menurut Imam Romli, gambaran yang tadi itu yang ada orang masbuk sholat Jumat kemudian dijadikan imam, maka menurut Imam Romli ini tidak sah untuk dijadikan sholat Jumat, tetapi harus dijadikan sebagai sholat duhur. Nah, kemudian syarat selanjutnya adalah wa an yakunu arba'ina ahroron dukuron balighina mustautinin. Artinya apa? Artinya di dalam jamaah sholat Jumat tersebut harus ada 40 orang. 40 orang yang sudah balik dan dia adalah penduduk asli daerah situ. Apa maksudnya penduduk asli daerah situ? Artinya orang yang berniat untuk tinggal di daerah tersebut dan berniat untuk tinggal di daerah tersebut selamanya dan tidak keluar dari daerah tersebut kecuali untuk suatu hajat atau untuk suatu keperluan. Jadi harus ada 40 orang penduduk asli. Oke, kalau misalnya kurang dari itu, maka yang mereka dirikan adalah sholat duhur, bukan sholat jamaah, bukan sholat Jumat. Oke, kemudian syarat selanjutnya adalah wa alla tasbiqaha wala tuqarinaha jumu'atun fi dzalikal balad. Sholat Jumat tidak boleh didahului atau bersamaan dengan sholat Jumat lain di daerah yang sama. Jadi setiap daerah hanya boleh ada satu sholat Jumat.
Kalau misalnya ada lebih dari satu sholat Jumat, maka yang sah adalah yang pertama kali imamnya mengucapkan dari akbar, dari takbiratul ihram Allahu Akbar. Yang setelah itu yang imamnya mengucapkan takbir setelah itu, maka apa? Maka tidak sah sebagai sholat Jumat, kecuali memang tidak memungkinkan, kecuali memang sulit untuk diadakan sholat Jumat semuanya dalam untuk semua orang yang hadir sholat Jumat di daerah itu dalam satu jamaah. Maka dalam keadaan tersebut, misalnya karena jaraknya berjauhan, misalnya masing antar jamaah dan jamaah 5 kilo, atau tidak ada tempat yang cukup untuk mengumpulkan semua masyarakat yang ada di daerah itu untuk sholat Jumat, sehingga membutuhkan beberapa tempat, atau terjadi peperangan saudara di daerah tersebut sehingga apabila sholat Jumat harus disatukan dapat menyebabkan pertumpahan darah, itu maka dalam keadaan seperti ini dibolehkan untuk apa? Dibolehkan untuk mengadakan sholat Jumat lebih dari satu jamaah. Tapi lebihnya ini harus sesuai dengan kadar kebutuhan. Artinya kalau misalnya butuhnya hanya 2 jamaah, maka tidak boleh membuat 3 jamaah. Apabila hanya butuh 3 jamaah, tidak boleh membuat 4 jamaah. Kalau misalnya lebih dari kebutuhan, maka maka yang sah adalah yang duluan takbir itu tadi. Oke, nah, yang sah adalah yang duluan takbir itu tadi. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi lebih dari satu jamaah, dan terjadinya itu lebih dari satu jamaah itu tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan, artinya sebenarnya bisa untuk dijadikan satu jamaah, tapi tetap terjadi lebih dari satu jamaah sholat Jumatnya, atau memang membutuhkan lebih dari satu jamaah, tapi lebihnya itu lebih dari keperluannya. Nah kan perluannya cuma 3, tapi jamaahnya ada 10, misalnya ada 10 jamaah, dalam artian ada ada 10 sholat Jumat di daerah tersebut, padahal hanya perlu 3 sholat Jumat saja, artinya jamaah sholat Jumat saja. Maka dalam keadaan seperti ini, kalau misalnya kita tidak tahu apakah kita itu termasuk yang sah sholat Jumatnya atau yang tidak sah sholat Jumatnya, maka wajib untuk mengulangi sholat duhur. Oke, kemudian, jadi tidak boleh ada yang mendahului dan juga tidak boleh ada yang membarengi kalau misalnya tanpa hajat. Kalau misalnya ada yang mendahului, maka yang mendahului itulah dia yang sah. Kalau ada yang membarengi, artinya kedua imam itu sama-sama mengucapkan dari takbir Allahu Akbar pada takbiratul ihram, maka keduanya tidak sah. Ini kalau misalnya tidak ada hajat untuk untuk mengadakan jamaah sholat Jumat lebih dari satu sholat jamaah. Oke, selanjutnya syarat sah yang terakhir adalah wa'an yataqaddamaha khutbatan, yaitu sholat Jumat harus didahului dengan 2 khutbah. Oke, kemudian pasal selanjutnya berkaitan dengan rukun-rukun khutbah. Artinya kalau misalnya khutbah Jumat itu tidak memenuhi rukun-rukun ini, maka khutbah Jumatnya tidak sah, sehingga sholat Jumatnya pun tidak sah. Qal faslun arkanul khutbataini khamsah. Rukun 2 khutbah Jumat itu ada 5. Yang pertama hamdulillahi fihima. Nah, kedua khutbah tersebut harus ada yang namanya memuji Allah dengan kata dengan kata yang diambil dari kata hamida. Bisa mengatakan alhamdulillah, bisa mengatakan hamdan lillah, bisa mengatakan ana hamidun lillah,
terserah. Yang penting dari kata hamidah dan harus menggunakan lafdzul jalalah, harus menggunakan lafadz Allah. Tidak bisa alhamdulillahirrahman, alhamdulil malik, alhamdulil kudus. Karena kata Allah itu mempunyai arti yang tidak dimiliki oleh nama-nama Allah yang lain. Kemudian selanjutnya wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Kemudian di dalam kedua khutbah itu juga harus ada yang namanya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sholawat ini harus harus menyebutkan nama zahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Rasul, ala Ahmad, ala Mahi, ala Hashir, dan lain sebagainya, nama-nama Nabi Muhammad yang ma'ruf, dan tidak boleh hanya sekedar menggunakan dhamir. Oke, seperti misalnya sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebelumnya sudah menyebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sholawatnya itu harus diletakkan nama zahir dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan hanya sekedar dhamir. Kemudian selanjutnya rukun selanjutnya adalah al-wasiyatu bittaqwa fihima, yaitu berwasiat untuk melakukan ketakwaan pada kedua khutbah tersebut, yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua. Ketakwaan itu artinya apa? Takwa itu artinya menjalankan perintah dan menghindari larangan. Oke, menjalankan perintah dan menghindari larangan. Jadi dalam kedua khutbah tersebut harus ada ajakan untuk menjalankan perintah Allah dan ajakan untuk menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala. Atau cukup dengan mengajak untuk bertakwa, itu juga boleh. Oke, itu di kedua khutbah. Jadi 3 rukun ini tadi, alhamdulillah, kemudian wassalatu ala Nabi Muhammad SAW, dan wasiyah bittaqwa itu tadi, itu harus ada di kedua khutbah pertama dan khutbah kedua. Oke, kemudian rukun selanjutnya wa qiraatu ayatin minal Qur'ani fi ihdahima, yaitu harus ada membaca ayat Al-Qur'an di salah satu khutbah. Boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua, tapi afdolnya dibaca di akhir khutbah pertama. Oke, kemudian rukun selanjutnya, dan ini adalah rukun yang terakhir, yaitu berdoa untuk orang-orang mukmin atau untuk orang-orang muslim di khutbah yang kedua. Oke, di khutbah yang kedua. Tentu doanya di sini harus berkaitan dengan doa yang berkaitan dengan akhirat, bukan doa yang berkaitan dengan keuntungan duniawi saja. Kemudian selanjutnya faslun syurutul khutbataini asyarah. Kemudian ada 10 syarat sahnya khutbah. Kalau tadi itu rukun khutbah 5 itu tadi, ini syarat sahnya khutbah ada 10. Yang pertama at-thaharatu 'anil hadatsain al-asghar wal akbar. Artinya khotib itu harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau misalnya sampai terputus atau batal di tengah khutbah, maka khotib harus turun untuk wudhu dan memulai khutbah dari pertama. Kemudian selanjutnya wat-thaharatu 'anin najasati fit tsaubi wal badan. Juga badan dan tempat khotib berdiri dan baju khotib itu harus suci dari sesuatu yang najis yang tidak dimaafkan. Kemudian selanjutnya wasatrul aurah, harus khotib harus menutup aurat yang harus ditutup di dalam sholat. Kemudian selanjutnya wal qiyamu lil alal qadir. Dan khotib harus menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri apabila mampu. Apabila tidak mampu, artinya tidak mampu itu misalnya sulit bagi dia untuk dipaksakan berdiri, maka boleh duduk.
Oke, kemudian wal julusu bainahuma fauqa tuma'ninatis shalah. Kemudian syarat sahnya khutbah juga antara khutbah pertama dan khutbah kedua harus diselingi dengan duduk yang lamanya itu lebih lama dari tumak ninah. Oke, tumak ninah itu lamanya selama orang mengucapkan subhanallah sekitar 1 atau 2 detik. Nah, tapi duduk di antara dua khutbah ini lebih lama sedikit dari itu, artinya mungkin 3 detik atau 4 detik. Oke, kemudian selanjutnya wal muwalatu bainahuma, dan harus harus berterusan antara khutbah pertama dan khutbah kedua, artinya berterusan, tidak diselingi oleh jeda yang lebih lama dari waktu yang dibutuhkan untuk orang melakukan sholat 2 rakaat hanya rukun saja. Oke. Kemudian selanjutnya wal muwalatu bainahuma wa bainas shalah. Nah, kemudian juga harus berterusan setelah melakukan khutbah itu langsung melakukan Langsung melakukan sholat. Langsung melakukan sholat tanpa ada jeda tanpa ada jeda yang lebih lama dari waktu yang dibutuhkan oleh orang untuk sholat 2 rakaat hanya rukun saja. Oke, kemudian selanjutnya wa antakuna bil arabiyah. Kedua khutbah tersebut rukun-rukunnya harus dengan bahasa Arab. Adapun selain rukun atau seperti tambahan rukun-rukun itu tadi yang kita sebutkan ya. Adapun selain rukun yang hanya sekedar tambahan nasihat dengan bahasa masing-masing, dengan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu dan lain-lainnya, itu tidak apa-apa menggunakan selain bahasa Arab. Tetapi rukun termasuk wasiat untuk bertakwa itu harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, kemudian selanjutnya wa an yusmi'aha arba'in. Nah, kemudian khotib itu harus mengangkat suaranya sampai suaranya itu didengar oleh 39 orang yang 39 orang yang penduduk asli yang sudah balik itu tadi yang kita sebutkan, penduduk asli yang sudah balik itu harus mendengar khotib harus mengangkat suara sampai 39 orang dari mereka itu mendengar khutbah tersebut. Kalau misalnya khotib bukan termasuk penduduk asli, tapi kalau khotib termasuk penduduk asli itu maka kalau khotib bukan penduduk asli maka harus mengangkat suaranya sampai terdengar 40 dari penduduk asli situ. Oke, yang balik artinya yang balik yang termasuk dari 40 itu tadi supaya sah khutbahnya. Nah, kemudian juga khutbah ini memang harus benar-benar didengarkan oleh 40 orang tersebut. Tapi 40 orang tersebut tidak harus ada di tempat sholat dan tidak harus dalam keadaan suci dan tidak harus dalam keadaan menutup aurat, walaupun mereka masih di rumah mereka. Selama mereka mendengar khutbah tersebut maka itu sudah cukup. Nah, kemudian selanjutnya wa antakuna kullaha fi waktu dhuhri. Semua atau kedua khutbah tersebut harus dilaksanakan di dalam waktu duhur. Tidak boleh dilaksanakan sebelum atau sesudah waktu duhur. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.